Selamat sore pendengar, bertemu lagi dengan saya Sinta Kumala dalam radio Adiwangsa 105,5 FM. Kali ini kita balik lagi di program Lega Bicara yang akan membahas isu terkait mental health. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengerin bareng-bareng. Hai para manusia yang selalu dilanda overthinking. Aku yakin kalian pasti pernah berangan-angan pengen kembali ke masa kecil. Masa dimana kita cuma mikirin main, makan, tidur, dan ya cuman gitu-gitu aja. Memang ya, semakin dewasa hidup itu semakin bikin pusing dan tambah berat. Semakin banyak tanggung jawab yang harus kita ambil, dan persiapan matang yang harus kita pikirin. Ditambah di zaman sekarang itu jauh lebih berat dibanding zaman dulu yang lebih sederhana. Sekarang dunia semakin canggih dan semuanya jadi serba ada. Tentunya itu jadi tantangan baru gitu untuk kita. Buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, kalian sadar gak sih di zaman sekarang ini tuh mental kita lagi diuji banget gitu loh. Mulai dari keadaan yang suka gak berpihak ke kita, permasalahan yang gak ada habisnya, ditambah perkembangan dunia yang semakin nambah beban pikiran. Aku yakin kalian semua pasti sering ngalamin yang namanya overthinking. Entah soal percintaan, pekerjaan, pertemanan, dan masih banyak hal lain lagi. Nah teman-teman, di sini aku gak akan sendirian bawain podcast ini. Kita akan ngobrol bareng seseorang yang dia ini akan berbagi sedikit kisah dia tentang yang namanya overthinking. Disclaimer sedikit, dia ini salah satu teman aku di kampus, satu fakultas sama aku, jurusannya pun sama, dan kebetulan kita ini satu kelas guys. Oke, langsung saja kita akan bicara langsung sama orangnya. Halo Kak. Halo. Nah, sesuai yang aku bicarakan tadi ya, Kak Winda di sini akan berbagi sedikit kisah dia tentang topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang overthinking. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan Kak, dimulai saja. Oke, seperti yang udah Sinta jelaskan tadi, aku mau sedikit cerita tentang overthinking. Jadi, sedikit cerita tentang overthinking, pengalaman overthinking tentang apa dan bagaimana cara untuk mengatasi overthinking itu versi aku. Oke, kalau kita bicara tentang overthinking nih Sin, pasti sudah tidak asing lagi kan bagi kita, dan mungkin ini sudah menjadi teman kita sehari-hari, atau mungkin Sinta sendiri udah atau sering ngerasain overthinking itu sendiri. Kayak overthinking itu udah kayak makan sehari-hari gak sih? Hidup di usia 20-an, usia lagi galau-galaunya, usia lagi ambis-ambisnya, pengen ini, pengen itu, sekali jadi berujung tidak melakukan apa-apa. Mikir keras deh. Dan biasanya waktu-waktu buat overthinking tuh kalau jam-jam malam ya. Kalau lagi mau pengen tidur, terus buka handphone, cek sosmed tuh isinya pencapaian orang lain gitu. Seketika kadang kayak timbul insecure, mikir kok orang bisa ya sekeren ini ya, kenapa aku enggak gitu. Akhirnya jadi membanding-bandingkan diri, jadinya gak bersyukur dan jadi malas gerak. Dan yang paling bisa buat overthinking itu, kalau aku ya, itu dari kata orang sih. Ibaratnya tuh kayak gini sih biasanya. Kalau orang-orang di sekitar aku ya, biasanya kayak gini. Ada yang bilang tuh, kok kamu usia segini belum nikah sih? Lihat deh si A, dia udah punya 2 anak. Terus usia orang tua kamu juga udah semakin tua. Masa kamu gak pengen buat mereka bahagia? Terus lihat si B,
udah kerja di sini, gajinya gede, kamu ngapain capek-capek kuliah? Nanti juga akhirnya di rumah jadi beban aja. Dan kalimat-kalimat negatif lainnya yang mereka katakan. Ya gini, kadang kita tuh bukan gak mau untuk jadi seperti apa yang orang lain harapkan, tapi karena memang kita belum bisa untuk melakukan itu. Dan bukannya proses setiap orang itu berbeda-beda ya, dan bunga tuh untuk mekar tuh butuh proses gitu, nggak bisa secara bersamaan gitu loh gitu. Dan aku selalu bilang kayak gini ke diri aku sendiri gitu, jalan pelan-pelan bukan berarti terlambat, bukan berarti kita tuh nggak mampu untuk jalan lebih cepat atau enggak. Hidup itu kadang kita butuh kura-kura sebentar sih untuk ngerasain banyak hal dengan waktu yang lebih lama, untuk bisa memaksimalkan sebuah momen, karena gak semua hal bakal terjadi 2 kali. Kayak lakuin aja hal yang kamu suka gitu. Kayak kalau kita terus mikirin apa kata orang, itu tuh kita nggak akan pernah bisa untuk maju gitu. Dan aku punya sedikit tips untuk mengatasi overthinking versi aku. Yang pertama, dengan kita mengontrol ketakutan dalam diri kita. Maksudnya kayak gini, ketakutan itu kan seharusnya dapat kita kontrol ya, karena ketakutan itu sendiri yang akan bisa menghambat diri kita untuk melangkah ke depan. Kalau rasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan itu sudah tentram dan tertanam di tubuh kita, itu secara tidak langsung bisa merugikan diri kita sendiri, yang kemudian nantinya kita tidak akan bisa berpikir terbuka akan suatu hal itu gitu. Dan yang kedua itu, kita buat hari kita tuh enjoy, kita jalani hari kita tuh dengan kebahagiaan, dengan relax, tanpa terlalu banyak mikir gitu. Kalau kita apa-apa tuh dijadiin pikiran, kalau kita tuh apa-apa dijadiin beban, itu susah untuk kita maju gitu. Dengan kita enjoy atau relax, semua yang berat akan terasa ringan, dan secara tidak langsung akan membuat diri kita jadi menjadi mempunyai aura yang lebih positif gitu. Sekaligus bonus lah, bisa menjadi lebih awet muda. Karena kalau kita bahagia aja gitu, otomatis keseharian kita dilalui dengan penuh senyuman, alias gak ngedumel, marah-marah yang dapat membuat kerutan di wajah kita. Jadi kita bisa sedikit awet muda lah ibaratnya. Jadi pada intinya nih, masa depan itu diperjuangkan, bukan cuma buat dipikirin aja. Kalau cuma dipikirin tanpa take action ya percuma dong. Cuma buang-buang waktu, buang energi untuk overthinking yang tidak menghasilkan apapun. Dan ingat gini aja, masa depan itu tidak akan cerah kalau kita cuma overthinking aja tanpa berusaha untuk menggapainya. Kalau kita misalnya gini, kalau kita mau buat konten nih, terus kita mikir dulu, oh nanti bakalan diterima gak ya, oh nanti hasilnya kalau jelek gimana, terus nanti banyak yang bully, banyak yang judge dan lain sebagainya. Mungkin ya pikiran-pikiran kayak gitu yang buat kita jadi gak atau susah untuk berkembang. Dan kalau menurut aku, ya lakuin aja lah yang kamu suka gitu. Ibaratnya kamu buat konten itu tuh karena kamu suka, karena kamu itu buat diri kamu sendiri gitu, karena kamu mau mengekspresikan apa yang mau kamu sampaikan, apa yang ada di pikiran kamu, dan gak usah dengerin orang lain gitu. Kayak mungkin nanti pujian dari orang lain itu cuma jadiin bonus gitu loh. Kayak kamu lakuin itu tuh karena diri kamu sendiri, karena kamu mau keluar dari zona nyaman kamu mau berkarya, kamu mau buat diri kamu lebih bermanfaat lagi dan lain sebagainya. Dan dengan kalau kita terus dengerin orang lain tuh kita
nggak akan pernah ngelakuin apapun deh, kayak gitu. Jadi lakuin hal yang benar-benar kamu suka, perjuangin, jangan cuma dipikirin, karena kita nggak akan bisa ngerubah apapun tanpa kita memperjuangkan apa yang mau kita perjuangkan. Jadi mungkin seperti itu sih. Oke, jadi itu tadi sedikit kisah dari Kak Winda tentang overthinking. Aku sendiri juga sering banget malam-malam gak bisa tidur. Cuman karena mikirin hal-hal yang sebenarnya hal itu gak penting gitu untuk dipikirin. Jadi yuk mulai sekarang kita cuman harus berdamai sama diri kita sendiri dan percaya diri sama value yang ada dalam diri kita. Buat kalian, ayo kita bangkit dan mulai semua dari awal. Jangan biarkan overthinking itu merusak mental kamu. Gak ada kata-kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Yuk, aku yakin kita semua pasti bisa.